Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi pada video bagian kedua. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai pengaruh panjang rantai karbon dan percabangan terhadap titik didih dari senyawa alkohol dan eter. Di sini terdapat tabel data hasil percobaan, di mana senyawa alkohol yang memiliki rantai karbon panjang, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa alkohol dengan rantai karbon pendek. Begitu pula dengan senyawa eter. Sedangkan pada senyawa alkohol yang memiliki rantai cabang, titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan senyawa alkohol yang tidak memiliki rantai cabang. Begitu pula dengan senyawa eter. Mengapa hal ini dapat terjadi? Silahkan simak video kali ini sampai akhir ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai data tabel hasil percobaan, di sini terdapat penjelasan mengenai manfaat atau kegunaan senyawa alkohol dan eter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti normal butanol yang merupakan senyawa alkohol yang mempunyai kegunaan yang cukup luas, yakni digunakan sebagai diluen yang cukup baik pada pembuatan pelumas kendaraan, selain itu sebagai pengekstrak pada beberapa industri antibiotik dan vitamin, serta banyak digunakan sebagai solvent pada industri tekstil. Adapun senyawa alkohol lainnya, yaitu pentanol yang biasa digunakan pada berbagai industri seperti kosmetik dan cat dinding. Selain itu, terdapat juga senyawa isopentanol yang memiliki aroma khas pisang sehingga digunakan sebagai bahan dalam produksi minyak pisang. Juga digunakan dalam produksi minuman keras. Selain senyawa alkohol, juga terdapat beberapa senyawa eter seperti diethil ether yang digunakan dalam dunia medis sebagai bahan anestesi dan juga sebagai pelarut dan reagen. Selanjutnya ada dipropil ether dan metil isopropil ether yang memiliki kegunaan yang sama seperti halnya senyawa diethil ether. Dari beberapa manfaat senyawa alkohol dan eter tersebut, masih banyak lagi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan data tabel hasil percobaan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh panjang rantai karbon terhadap sifat fisik senyawa alkohol dan eter. Dapat kita lihat pada animasi praktikum penentuan titik didih dari senyawa normal butanol dan normal pentanol. Normal butanol yang beranggotakan 4 atom karbon pada rantai utamanya memiliki titik didih yaitu 106 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan dengan pentanol yang beranggotakan 5 atom karbon dengan titik didih 138 derajat Celcius. Mengapa demikian? Normal butanol dan normal pentanol sama memiliki ikatan hidrogen dan interaksi van der Waals antar molekul-molekulnya. Perbedaannya adalah pada panjang rantai karbonnya. Normal pentanol memiliki rantai atom karbon lebih panjang daripada normal butanol, sehingga interaksi van der Waals yang terjadi antar molekulnya lebih besar dibandingkan yang terjadi pada normal butanol. Hal ini menyebabkan energi yang dibutuhkan normal pentanol untuk melawan interaksi van der Waals pada perubahan fase cair ke fase gas juga lebih besar. Oleh karena itu, titik didih normal pentanol lebih tinggi dibandingkan dengan normal butanol. Hal itu juga berlaku pada senyawa eter. Dapat kita lihat titik didih di etil ether yaitu 40 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan dengan di propil ether yaitu 89 derajat Celcius. Dapat kita lihat pergerakan molekul yang terjadi antara diethil ether dan dipropil ether. Selain pengaruh dari panjang rantai karbon terhadap titik didih senyawa alkohol dan ether, juga terdapat pengaruh percabangan terhadap titik didih senyawa alkohol dan ether. Dapat kita lihat pada animasi praktikum penentuan titik didih dari senyawa pentanol dan isopentanol, di mana pentanol memiliki titik didih yaitu 138 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan isopentanol dengan titik didih 131 derajat Celcius. Mengapa demikian? Senyawa alkohol pada rantai yang lurus terdapat luas bidang permukaan yang lebih banyak dibandingkan pada rantai bercabang, sehingga memungkinkan adanya suatu gaya tarik yang disebut gaya van der Waals atau dispersi London.
Semakin luas bidang sentuhnya, maka semakin besar pula gaya tarik antar molekul yang ditimbulkan, sehingga energi untuk melawan gaya tarik tersebut semakin besar. Semakin besar energi yang diperlukan, maka semakin tinggi kalor atau suhu yang dibutuhkan, sehingga titik didih molekul pun akan menjadi semakin tinggi. Sedangkan pada senyawa bercabang, terdapat struktur yang tidak kompak atau tidak merata yang menyebabkan gaya van der Waals atau dispersi London yang terbentuk lebih lemah, sehingga diperlukan energi lebih sedikit dan menyebabkan titik didihnya lebih rendah. Dapat kita lihat pergerakan molekul yang terjadi antara pentanol dan isopentanol. Pada fase cair ke fase gas, terjadi perubahan pergerakan molekul-molekulnya. Pada fase cair, gaya antar molekulnya semakin besar, molekul-molekul tersebut akan semakin mendekat tetapi masih terdapat ruang. Sedangkan pada fase gas, gaya antar molekulnya semakin kecil sehingga molekul-molekul semakin menjauh atau merenggang. Dapat kita lihat juga luas bidang permukaan pada pentanol lebih besar dibandingkan dengan isopentanol, menyebabkan interaksi van der Waals atau dispersi London antar molekul pentanol lebih besar daripada molekul-molekul isopentanol yang luas bidang permukaannya lebih kecil. Pengaruh percabangan rantai hidrokarbon terhadap titik didih juga terjadi pada senyawa eter. Dapat kita lihat pada animasi praktikum tersebut, titik didih di propil eter yaitu 89 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan metil isopropil eter yaitu 30,77 derajat Celcius. Senyawa eter pada rantai yang lurus terdapat luas bidang permukaan yang lebih banyak dibandingkan pada rantai bercabang, sehingga memungkinkan adanya suatu gaya tarik yang disebut gaya van der Waals atau dispersi London. Semakin luas bidang sentuhnya, maka semakin besar pula gaya tarik antar molekul yang ditimbulkan, sehingga energi untuk melawan gaya tarik tersebut semakin besar. Dapat kita lihat pergerakan molekul yang terjadi antara dipropil eter dan metil isopropil eter. Dapat disimpulkan bahwa ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul-molekul alkohol menyebabkan titik didih alkohol lebih tinggi daripada eter dengan berat molekul yang sama. Baik pada senyawa alkohol maupun eter, semakin panjang rantai karbon maka titik didih akan semakin tinggi yang disebabkan gaya interaksi van der Waals atau dispersi London semakin besar. Percabangan rantai karbon pada senyawa alkohol dan eter akan melemahkan gaya van der Waals. Hal ini menyebabkan menurunnya titik didih alkohol dan eter. Cukup sekian video ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa memahami pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisis berupa titik didih dari senyawa alkohol dan eter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.